Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Kita naikkan puji bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Naikkan pujian dari awal. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta,
Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dari awal katakan Tuhan Raja Maha Besar. Layak ditinggikan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, sebab Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Yesus hidup. Dialah Alfa dan Omega, amin, yang awal dan akhir. Untuklah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya, Yesus hiduplah. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Yesus hiduplah, kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Yesus hidup. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Untuklah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Yesus hidup. Dialah Alfa dan Omega, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Untuklah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Yesus hidup. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Sekali lagi, Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah. Sembah Dia dengan pujian.
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujian. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujian. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujian. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari kita sembah Dia, sebab tiada seperti Tuhan kita. Namanya besar, namanya ajaib, namanya mulia, nama yang layak ditinggikan, nama yang layak diagungkan. Kami sembah Kau Tuhan. Sikana mata kana masandana mata kana masandana mana namu. Kiri alabasa kori alamu. Mari menyembah Tuhan, sebab Dia Raja yang maha besar, sebab Dia Raja yang mulia, Allah yang perkasa. Sikana mana 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 masandana mata kana masakori alamu. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia,
semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, gereja yang bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nas yang kita baca hari ini secara lengkap menjelaskan dengan ringkas apa yang diajarkan oleh firman Allah tentang siapa Yesus Kristus. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus adalah benar Tuhan sesuai pengakuannya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa nama Yesus
adalah nama tertinggi di seluruh alam semesta. Kebenaran ketiga yang kita pelajari dari nas yang kita baca hari ini adalah siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Firman Allah memberitahu kita apa yang akan dilakukan oleh seorang yang merendahkan diri dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menurut firman Allah, orang yang rendah hati, yang rela merendahkan diri, adalah orang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Abraham mendahulukan Lot daripada dirinya sendiri, walau Abraham adalah paman yang jauh lebih tua daripada Lot. Kita baca dalam firman Allah, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kita ini kerabat atau keluarga atau ada hubungan darah adalah satu-satunya yang berarti bagi Abram di tengah-tengah ancaman dunia, di tengah-tengah ancaman lawan seperti orang Kanaan atau orang Feris yang diam di negeri itu. Begitu pula semestinya terjadi di antara sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Karena itu Abraham mengusulkan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Walau Abram adalah paman dan Lot adalah keponakan, walau Abram lebih tua dan Lot lebih muda, walau menurut aturan kepantasan orang timur, semestinya yang muda mengizinkan yang tua untuk memilih lebih dahulu. Namun Abraham mendahulukan Lot daripada dirinya sendiri. Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dahulu. Abram berkata kepada Lot, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Silakan Lot pilih lebih dahulu. Usul Abram ini sebenarnya mengandung resiko. Bila Lot mementingkan diri sendiri dan memilih semua padang rumput yang subur bagi ternak Lot dan hanya menyisakan tanah berbatu-batu bagi ternak Abram, secara manusia hal ini amat merugikan Abram. Namun Abram tetap memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Usul Abram ini selain tidak mementingkan diri sendiri, juga tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada tanpa menciptakan masalah baru di kemudian hari. Hikmat ini timbul dari iman Abram. Abraham adalah orang yang percaya dan memegang janji Tuhan walau ada resiko bisa kehilangan segalanya.
Abram percaya bahwa kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menepati janjinya, seperti sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Lot betul-betul memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Abraham untuk memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya. Kita baca dalam Alkitab, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Tanpa rasa sungkan kepada yang lebih tua, Lot mementingkan diri sendiri dan memilih semua padang rumput yang subur bagi ternak Lot dan hanya menyisakan tanah berbatu-batu bagi ternak Abram. Secara manusia, hal ini amat merugikan Abram. Sebenarnya, Abram bisa saja memaksakan pilihannya sebagai orang yang berhak menerima janji Allah. Tetapi dengan iman, Abram telah menyangkal segalanya. Dengan iman, Abram memilih apa yang tidak terlihat. Tidak seperti Lot, Abram mengambil keputusan tidak berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasa, tapi berdasarkan apa yang dia percaya adalah benar dan berkenan kepada Tuhan. Abraham percaya kalau Tuhan berkenan memberi, tak seorang pun dapat merampas. Abram hidup mengandalkan Tuhan dan bukan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Abram percaya tanah Kanaan yang gersang dan berbatu-batu dengan berkat Tuhan akan lebih baik dan berguna daripada lembah Yordan yang subur, namun dekat dengan Sodom yang amat berdosa kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan Abram yang rela merendahkan diri dan menganggap yang lain yaitu Lot lebih utama daripada dirinya sendiri? Apa yang terjadi dengan Abram yang rela merendahkan diri dan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga? Hasilnya adalah Abram ditinggikan oleh Allah. Kita baca dalam firman Allah, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Di sini kita melihat kerendahan hati dan kemurahan hati orang yang beriman dihargai oleh Tuhan. Bagian ini menjelaskan mengapa Abram yang lebih tua bisa merendahkan diri dan bermurah hati kepada Lot yang lebih muda. Dia percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut untuk murah hati. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut untuk merendahkan diri. Abraham yakin bahwa di dalam Tuhan dia memiliki kelimpahan. Dalam rencana Tuhan ada kesempatan bagi semua orang untuk menuruti dorongan hati yang paling murah hati dan paling rendah hati. Abram percaya Tuhan serius dengan janjinya. Karena itu dia tidak perlu khawatir dengan pilihan Lot. Abraham sudah belajar bahwa harta, kelimpahan, dan kesejahteraan diterima bukan dengan rencana dan kuasanya sendiri. Abraham sudah belajar bahwa harta, kelimpahan, dan kesejahteraan diterima bukan dengan mati-matian mempertahankan haknya. Abraham percaya bahwa Tuhan akan mengembalikannya walau dia memberikannya beratus-ratus kali. Karena itu Abram memiliki keleluasaan untuk bertindak murah hati dengan benar dan penuh belas kasihan serta penuh kerendahan hati dalam menyelesaikan perselisihan.
Karena itu Abraham berani menyilakan Lot untuk memilih terlebih dahulu, walau dia tahu bahwa Lot akan mengambil segala-galanya untuk dirinya sendiri dan menyisakan hanya tanah yang berbatu-batu untuk dirinya. Mereka yang rakus dengan harta, rakus dengan jabatan, rakus dengan kedudukan, rakus dengan pangkat, serakah dan khawatir, belum mengerti watak Tuhan yang menepati janji. Firman Allah kepada Abraham, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Istilah atau kata-kata jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya adalah kata-kata yang sama yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana Henokh dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Maksudnya, karena tidak mempertahankan hak dan bersedia merendahkan diri, Abraham diperhitungkan oleh Tuhan sama seperti Henokh dan Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Firman Allah kepada Abraham, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Sementara Abram menjelajah negeri itu, maka luasnya janji Tuhan akan menjadi lebih jelas. Keturunannya akan menjadi sangat banyak. Abram tidak mementingkan diri sendiri. Abram tidak mempertahankan hak. Abram murah hati karena dia percaya kepada Tuhan. Iman Abram jelas menunjukkan bahwa cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan adalah melalui penyangkalan diri dan merendahkan diri. Saya harap saudara mengenal Dia yang lebih besar dari Abraham, yang karena mengasihi saudara dan saya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus merendahkan dirinya, tidak mencari kepentingannya sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya menganggap seluruh umat manusia lebih berharga daripada dirinya sendiri. Sehingga Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela merendahkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan rela menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena Yesus bersedia merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia dan rela mati di kayu salib, maka Allah sangat meninggikan Yesus sehingga nama Yesus adalah nama yang tertinggi dan yang paling berkuasa di seluruh alam semesta. Di seluruh alam semesta tidak ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama Yesus. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini, nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama yang lain itu. Tuhan Yesus berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lot yang meninggikan diri dan mementingkan diri sendiri direndahkan Tuhan. Lot kehilangan segala-galanya ketika Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Sedangkan Abram yang merendahkan diri dan rela kehilangan segala-galanya demi untuk mendahulukan Lot,
Ditinggikan Tuhan dengan memberikan seluruh negeri yang dilihatnya kepada Abram dan keturunannya, bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Firman Allah berkata kepada Abraham, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Siapa yang rela merendahkan diri dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Siapa yang rela merendahkan diri dan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia untuk merendahkan diri supaya Anda ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kami masuk Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus Kami sembah, menyembah yang maha. mari kita sembah Dia, katakan kami sembah Kau. Ku menyembahmu, Kami sembah, kami menyembahmu Yesus. Kami sembah, ku menyembahmu, kami sembah. ku Sekali lagi kami sembah Raja kami Tuhan. ku menyembahmu, Kami menyembah, ku sembahmu, kami mau menyembahmu Yesus. ku menyembahmu, Kami sembah, ku sekali lagi kami menyembahmu Yesus. ku menyembahmu, Kami sembah, ku sembah, kami menyembahmu Yesus. ku menyembahmu, Kami sembah, ku sembahmu, sembah namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus ya Raja kami. sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari
Bukan nama-Mu Allah yang maha tinggi, maha dahsyat, maha ajaib, maha kuasa. Sikakarabaya sandari kakarabaya sikurialamu. Indah kami bersyukur. Terima kasih ya Raja. Terima kasih Tuhan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Lot yang meninggikan diri dan mementingkan diri sendiri direndahkan Tuhan. Lot kehilangan segala-galanya ketika Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Sedangkan Abram yang merendahkan diri dan rela kehilangan segala-galanya demi untuk mendahulukan Lot, ditinggikan Tuhan dengan memberikan seluruh negeri yang dilihatnya kepada Abram dan keturunannya, bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya. Firman Allah berkata kepada Abraham, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Karena Yesus bersedia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menjadi manusia dan rela mati di kayu salib, maka Allah sangat meninggikan Yesus, sehingga nama Yesus adalah nama yang tertinggi dan paling berkuasa di seluruh alam semesta. Di seluruh alam semesta tidak ada nama yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama Yesus. Sebutkan nama apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini, nama Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada nama itu. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk rela dan bisa merendahkan diri dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Dan mari kita percaya bahwa bila kita merendahkan diri, kita pasti akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktu Tuhan. Irialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menaruh dalam hati kami kerelaan dan kemampuan untuk merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Mari Bapa, taruhlah di dalam hati kami kerelaan dan kemampuan untuk merendahkan diri, di mana kami tidak hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Berikan kepada kami ya Bapa karunia iman untuk sungguh-sungguh percaya bahwa barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Kami meminta supaya kami semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih.
Di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan. Dan kami persilakan untuk mempersiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Sementara kita menyanyikan lagu berikut ini. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, Bilur-Mu yang sembuhkan. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kasih-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan,
ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapat cawan dan atau roti, mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan
Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon agar Tuhan membawa anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Tuhan bawa kepada pertobatan yang sejati. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Penuhkan kami Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan segala keberanian untuk memberitakan firman-Mu kepada anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Dan Tuhan meneguhkan firman yang kami sampaikan. Tuhan menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami mohon Tuhan tolong setiap anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon Tuhan agar yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Hati luka Tuhan bebat. Yang kami berdoa Tuhan yang membutuhkan mujizat keuangan, Tuhan adakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu jual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, gudang, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua kita yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini.
Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari.
Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi nyanyikan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah pusat penyembahanku, sumber kehidupanku.
Ku hidup untuk menyenangkan